Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah sudah sarapan? Tentu saja sudah ya, karena kita akan memulai pelajaran pada pertemuan hari ini. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai contoh karya seni rupa 2 dimensi. Sesuai yang sudah Bapak sampaikan di materi sebelumnya, bahwa hari ini kita akan belajar tentang unsur karya seni rupa 2 dimensi. Agar menjadi sebuah karya seni rupa memiliki unsur-unsur yang disatukan sehingga menjadi sebuah karya seni yang indah. Unsur-unsur inilah yang nantinya akan membentuk ciri khas dan keindahan dalam karya seni rupa. Unsur-unsur seni rupa 2 dimensi dibagi menjadi 8 jenis. Oke, yang pertama adalah titik. Titik sendiri merupakan unsur seni rupa 2 dimensi yang paling dasar. Titik dapat dikembangkan menjadi garis dan bidang. Lukisan yang biasanya menggunakan titik biasa disebut dengan teknik pointillisme. Teknik pointillis atau pointillisme adalah salah satu teknik yang digunakan saat melukis dan menggambar dengan cara memanipulasi ketidaksensitifan mata saat meneliti detail kumpulan titik-titik, sehingga mampu memberikan kesan adanya bidang atau warna yang baru. Teknik pointillis adalah ilusi jarak dan warna. Umumnya warna yang dihasilkan adalah hitam dan putih saja. Warna ini dapat muncul karena adanya perbedaan jarak antar titik yang mampu menciptakan terjadinya halusinasi gradasi warna. Seperti yang Bapak contohkan pada layar kali ini, ternyata benar bahwa semakin jauh jarak antar titik, maka kesan yang dihasilkan adalah terang. Sedang kebalikannya, semakin dekat jarak antar titik, maka kesan yang dihasilkan adalah gelap. Yang kedua adalah garis. Garis adalah barisan titik yang memiliki dimensi memanjang dan arah tertentu dengan kedua ujung berpisah. Berdasarkan wujudnya, garis dibedakan menjadi garis nyata dan garis semu. Garis nyata yaitu garis yang dihasilkan dari coretan atau goresan langsung. Sedangkan garis semu yaitu garis yang muncul karena adanya kesan batas atau kontur dari suatu bidang, warna, atau ruang. Nah, berikut ini Bapak berikan contoh perbedaan antara garis nyata dan garis semu. Bisa kalian lihat di sebelah kiri itu adalah garis nyata. Pengertian garis nyata sendiri sudah Bapak sebutkan tadi, yaitu goresan garis yang ditimbulkan secara langsung. Sedangkan garis semu adalah garis yang muncul karena adanya kesan batas dari suatu bidang, warna, atau ruang. Nah, seperti contoh gambar berikut ini bisa kalian lihat peralihan dari warna kuning ke biru itu menimbulkan kesan suatu garis. Nah, itu yang dinamakan garis semu, seperti itu. Next, yang ketiga adalah bidang. Bidang adalah unsur seni rupa yang dihasilkan dengan menggabungkan beberapa garis hingga membentuk beberapa sisi. Bidang merupakan dimensi kedua yang memiliki ukuran panjang dan lebar. Contoh bidang misalnya adalah persegi, segitiga, trapesium, dan lain-lain. Nah, berikut ini adalah contoh bidang segitiga. Saya kira kalian sudah paham ya anak-anak. Oke, kalau begitu kita lanjut. Yang nomor 4 adalah bentuk. Bentuk merupakan unsur yang membuat sebuah seni rupa menjadi lebih hidup dan bisa diamati sebagai karya seni yang utuh. Bentuk terdiri dari beberapa bidang, yaitu geometris seperti kubus, tabung, balok, atau bentuk non-geometris seperti manusia, alam, dan juga hewan. Nah, berhubung Bapak kira kalian sudah paham macam-macam bentuk geometris dan contohnya, Bapak ingin membahas
bentuk yang non geometrisnya saja. Bentuk yang non geometris dibagi menjadi 3. Yang pertama ada figuratif. Figuratif sendiri yaitu bentuk yang meniru wujud yang berasal dari alam, seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan benda. Bisa kalian lihat sendiri di sebelah kiri itu adalah bentuk figuratif. Yang berikutnya ada bentuk abstraktif, yaitu bentuk figuratif yang digayakan atau diubah bentuknya, biasa disebut dengan istilah distilasi, seperti halnya wayang kulit dan dekorasi batik. Yang ketiga ada bentuk abstrak, yaitu bentuk yang menyimpang dari wujud benda-benda atau makhluk yang ada di alam, seperti yang bisa kalian lihat contoh di sebelah kanan sendiri. Oke, next yang kelima adalah ruang. Ruang merupakan unsur seni rupa yang memiliki 2 sifat, yaitu semu dan nyata. Dalam karya seni rupa 2 dimensi, ruang bersifat semu karena hanya berupa penggambaran saja. Berbeda dengan seni rupa 3 dimensi, karena ruang itu benar-benar ada. Nah, berikut ini Bapak sertakan contoh ruang dalam bentuk karya 2 dimensi, atau bisa disebut dengan ruang semu karena berupa gambaran saja. Oke, lanjut. Yang keenam adalah warna. Warna merupakan kesan yang ditimbulkan oleh pantulan cahaya pada mata. Warna putih dan hitam merupakan warna netral. Warna pokok atau primer adalah merah, kuning, dan biru. Pencampuran warna di antara warna primer menghasilkan warna sekunder. Penyusunan warna dibagi menjadi 2, yaitu analogus dan monokromatik. Analogus adalah penyusunan warna dengan cara meletakkan hasil perpaduan di antara warna primer, seperti contoh yang Bapak sertakan di layar kali ini sebelah kiri ya. Bisa kalian lihat bahwa itu adalah warna analogus. Yang kedua ada monokromatik. Monokromatik merupakan penyusunan warna berdasarkan tingkatan perpaduan dengan warna putih dan hitam. Terlihat jelas ya perbedaannya anak-anak? Apakah ada yang belum paham? Insya Allah sudah paham semua ya. Kalau gitu kita lanjut ke yang nomor 7. Nomor 7 adalah tekstur. Tekstur dalam seni rupa adalah sifat atau keadaan permukaan bidang pada suatu karya. Nilai laba dari suatu permukaan bisa halus, kasar, licin, dan lain-lain. Berdasarkan hubungannya dengan indera penglihatan, tekstur dibedakan menjadi tekstur nyata dan tekstur semu. Tekstur nyata apabila diraba dan dilihat secara fisik akan terasa kasar halusnya, sedangkan tekstur semu tidak memiliki kesan yang sama antara penglihatan dan perabaan. Nah, berikut ini Bapak sertakan contoh tekstur semu. Kenapa tekstur semu? Karena kalau tekstur nyata, kalian harus melihat dan merasakan langsung teksturnya melalui indera penglihatan dan perabaan kalian. Berhubung media materi Bapak kali ini adalah berupa video, maka yang bisa Bapak contohkan adalah contoh tekstur semunya saja. Seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi, tekstur semu tidak memiliki kesan yang sama antara indera penglihatan dan perabaan. Kalian bisa melihat gambar ini bahwa gambar ini bertekstur, sedangkan kalian tidak bisa merabanya, seperti itu. Oke, next ke bagian yang 8. Bagian 8 adalah gelap terang. Unsur gelap terang pada karya seni rupa timbul karena adanya perbedaan intensitas cahaya yang jatuh pada permukaan benda. Perbedaan ini menyebabkan munculnya tingkat nada warna atau value yang berbeda. Bagian yang terkena cahaya akan lebih terang
dan bagian yang kurang atau tidak terkena cahaya akan tampak lebih gelap. Nah, berikut ini Bapak sertakan contoh gelap terang pada sebuah karya seni rupa dua dimensi. Bisa kalian lihat di contoh gambar perbedaan intensitas cahaya yang terkena suatu benda tersebut, ada yang terang, ada yang gelap ya anak-anak. Kesan gelap terang tersebut akan menimbulkan suatu volume pada objek gambar tersebut. Biasa disebut dengan kesan 3D-nya. Nah anak-anak, itu tadi kita sudah belajar mengenai 8 unsur yang ada pada seni rupa. Minggu depan kita akan mempelajari tentang media dan teknik pembuatan karya seni rupa. Nah, sampai sini apakah ada yang ingin tanyakan? Jika ada yang ingin tanyakan, monggo silakan langsung japri Bapak di nomor WhatsApp Bapak. Oke, sekian yang bisa Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.